Selamat malam Bapak Endra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Vincentius Giovanni Aresusilo dengan NIM 1872510 dan teman saya. Saya A. Afisol Kulisan dengan NIM 187251101. Baik, pada hari ini kami akan menjelaskan studi kasus tentang permasalahan kebocoran data asuransi pada BRI Life. Untuk latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Tetapi, di balik semua kemajuan tersebut, tentu saja ada ancaman terhadap dunia digital. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dalam posisi yang rentan akan ancaman keamanan cyber. Salah satu contoh nyata kasus keamanan cyber adalah kebocoran data nasabah BRI Life yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021. Hal ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak seperti bank, nasabah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus tentang bagaimana bisa terkuak. Jadi pada Selasa 28 Juli 2021, terungkap dan viral di media sosial terkait informasi peretasan dan bocornya data nasabah BRI Life. Yang pertama kali memviralkan adalah akun Twitter Under the Bridge yang mencuit info bahwa telah terjadi kebocoran besar pada data BRI Life yang diperjualkan lewat forum Raid Forums. Lalu apa saja sih yang dicuri? Jadi, yang dicuri adalah 463.000 dokumen milik 2 juta nasabah yang terdiri dari KTP, nomor NPWP, KK, foto buku tabungan, nomor rekening, akta, nomor telepon, hingga hasil pemeriksaan laboratorium. Data-data tersebut dijual dengan harga $7.000 AS atau sekitar 101 juta rupiah. Selanjutnya yaitu respon dari BRI Life. BRI Life merespon dengan investigasi internal, yaitu melibatkan tim independen dan konsultan forensik cyber untuk menelusuri jejak digital dan memeriksa keamanan sistem elektronik mereka. Kemudian melakukan koordinasi pihak terkait, yaitu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Direktorat Cyber Crime Polri, dan Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN, untuk proses penegakan hukum dan penanganan insiden. Selanjutnya, penegasan keamanan data. BRI Live menegaskan bahwa data pemegang polis tidak berubah dan tetap aman di dalam sistem mereka. Kemudian yang terakhir, hubungi layanan resmi. Pemegang polis diimbau untuk segera menghubungi layanan resmi BRI Life seperti call center atau WhatsApp corporate jika ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan atau terkait dengan polis mereka. Oke, penyebab kebocoran data tersebut itu diduga nasabah BRI Life atau datanya bocor itu adanya dugaan celah keamanan dalam sistem elektronik BRI Life yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Setelah kejadian tersebut, BRI Life melakukan pemeriksaan mendalam dengan bantuan konsultan forensik digital dan tim internal untuk memastikan keamanan sistem. Kemudian, apa dampak yang terjadi? Di sini ada dampak bagi nasabah. Yang pertama yaitu berpotensi menyebabkan ancaman penyalahgunaan data nasabah untuk kejahatan cyber lainnya, seperti penipuan dan pencurian identitas. Contohnya yaitu digunakan untuk membuka rekening palsu, mengajukan pinjaman online, atau melakukan penipuan lainnya atas nama korban yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang kedua yaitu risiko pelanggaran privasi meningkat. Kebocoran data secara langsung melanggar hak privasi nasabah BRI Life, yang merupakan salah satu hak dasar dalam perlindungan data pribadi nasabah. Lalu apa saja sih dampak bagi bank? Yang pertama, menyebabkan kerugian finansial. Bank dapat mengalami kerugian besar akibat denda yang harus dibayar, biaya kompensasi, biaya investigasi kepolisian, dan pemulihan sistem akibat hacking. Lalu dampak yang kedua dapat kehilangan kepercayaan nasabah. Kepercayaan pelanggan yang menurun karena kebocoran data dapat menyebabkan mereka beralih ke layanan lain. Dan dampak ketiga adalah kerusakan reputasi bank. Reputasi bank bisa hancur jika data pelanggan bocor, serta membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk memulihkannya. Lalu, bagaimana cara mencegah kebocoran data? Di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu melakukan audit atau pemantauan secara teratur. Yang kedua, mengelola manajemen akses. Yang ketiga, menggunakan SDN security.
Dan yang keempat yaitu menerapkan arsitektur Zero Trust, ZTA. Oke, apa sih tadi yang sudah disebutkan oleh teman saya Avi? Jadi yang pertama adalah melakukan audit atau pemantauan secara teratur. Jadi konsepnya adalah mengetahui dan memiliki catatan rinci mengenai aktivitas jaringan bank secara menyeluruh. Dan kita harus mengetahui bagaimana proses transfer data dilakukan dan jaringan mana yang akan digunakan. Kegiatan pemantauan ini harus dilakukan oleh administrator atau tenaga yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Poin yang selanjutnya yaitu kelola manajemen akses, yaitu mengelola manajemen akses dan memperketat keamanan data. Pastikan bahwa semua sistem keamanan sudah diperkuat dan tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berkewenangan. Dalam hal ini, penggunaan mekanisme autentikasi termasuk di dalamnya. Selain itu, pengaturan izin akses juga harus dilakukan dengan sangat teliti. Jangan sampai ada pihak tidak berwenang yang bisa mengakses data pribadi. Oke, lalu menggunakan SDN Security. Jadi SDN atau Software Defined Networking merupakan jaringan berbasis perangkat lunak yang bisa mengoptimalkan sumber daya jaringan. Dengan SDN, Anda atau bank bisa memisahkan kendali jaringan dan lapisan data. Jadi sederhananya, bank tersebut bisa memisahkan lapisan kendali dan lapisan transport data saat menunjukkan suatu aplikasi atau perusahaan lainnya, perusahaan teknologi lainnya. Dan SDN Security mampu mencegah kebocoran data perusahaan atau bank melalui segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan di sini berguna untuk membagi dan mengatur lalu lintas jaringan perusahaan atau bank. Melalui segmentasi, perusahaan teknologi atau bank bisa mengurangi resiko terjadinya pencurian data atau serangan virus. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu dengan menerapkan arsitektur Zero Trust atau ZTA, di mana akses tidak sah yang disebabkan oleh verifikasi pengguna yang tidak memadai dapat dengan cepat membocorkan data melalui ancaman internal. Arsitektur Zero Trust ZTA mengasumsikan tidak ada pengguna di luar parameter jaringan yang aman, kecuali terbukti sebaliknya. Organisasi keuangan harus menerapkan ZTA, termasuk penggunaan autentikasi multifaktor untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif. Oke, kesimpulannya adalah kasus kebocoran data asuransi yang dialami BRI Life pada 2021 menunjukkan lamanya sistem keamanan cyber di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak kerugian seperti ancaman pencurian identitas, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan nasabah, serta rusaknya reputasi perusahaan atau bank. Penyebab terjadinya kebocoran adalah karena adanya celah keamanan yang belum dapat diantisipasi dengan baik oleh BRI Life. Perlindungan data pribadi merupakan hak dasar nasabah, sehingga perusahaan wajib meningkatkan tata kelola keamanan informasi secara berkelanjutan dengan cara penguatan sistem keamanan, audit berkala, peningkatan kesadaran SDM, serta menerapkan regulasi dan penegakan hukum yang berlaku. Berikut referensi link jurnal serta link artikel yang kami pakai untuk membuat studi kasus kami. Mungkin itu saja dari kami, Vincentius Giovanni Arsusilo dan Avi Sodikulisan. Terima kasih.